Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Kali ini saya berada di sini di Polsek Sukawati. Nah, di Polsek Sukawati ini kita akan melihat bagaimana kegiatan dari para siswa yang melaksanakan latja atau latihan kerja di Polsek Sukawati. Jadi siswa ini yang dididik di SPN Polda Bali. Nah, di saat ini nanti saya akan melihat bagaimana sih atau apa saja yang sudah mereka lakukan selama melakukan latja atau latihan kerja di Polsek Sukawati. Oke, sekarang kita masuk saja ke dalam untuk melihat atau bertemu dengan Pak Suwarno atau Ibtu Arno untuk melihat langsung kegiatan para siswa di Polsek Sukawati ini ya. Jadi untuk diketahui, para siswa di SPN Polda Bali ini melakukan latja atau latihan kerja di kewilayahan di masing-masing Polres. Kebetulan untuk Gianyar, jadi mereka melaksanakan latja di Polsek Sukawati dan di Polsek Ubud kalau tidak salah ya. Kita akan menuju ke para siswa atau menuju ke Ibtu Arno untuk menanyakan langsung. Dan nanti kita akan berkeliling di Polsek ini dengan beliau. Nah, sekarang kita sudah di sini. Nah, ini sekarang kita ketemu dengan komandan kami, Ibtu Arno. Izin komandan. Siap. Sore komandan. Izin komandan. Ya. Kebetulan melaksanakan kegiatan di Sukawati, jadi saya mengambil atau cari kesempatan supaya dapat meliput kegiatan di sini. Jadi mohon izin, mungkin bisa dijelaskan kegiatan siswa selama di Polsek ini seperti apa? Udah dari berapa lama dan seperti apa? Baik, mereka berada di Polsek Sukawati ini dari tanggal 1 Desember sudah berangkat pagi kita dari SPN Polda Bali, dan tanggal 1 surat penyerahan di Polres Gianyar. Setelah itu sampai dengan jam 12 kita sudah meluncur sampai ke Polsek Sukawati. Nah, kemudian di Polsek Sukawati mereka melaksanakan kegiatan latihan kerja, di mana latihan kerja itu semua fungsi teknis kepolisian, baik itu intel, reserse, lalu lintas, binmas, mereka melaksanakan kegiatan. Nah, sebentar kita keliling-keliling melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Polsek Sukawati daripada siswa ini. Nah, kebetulan juga beliau ini komandan kami Ibtu Arno punya channel juga. Bagi yang belum subscribe, belum lihat channel beliau, di mana komandan untuk channel YouTube-nya? Di channel PID SPN Polda Bali. Jadi silakan kunjungin apabila ingin mengetahui perkembangan polisi, pola pendidikan polisi sekarang yang humanis. Silakan dicek di channel PID SPN Polda Bali. Jadi nanti kalau yang ingin melihat lebih jelas berarti kemudian ya kalau kegiatan siswa lebih banyaknya itu di channel PID. Kalau channel-channel lain kayak saya cuman sebatas ya beberapa saja, tapi yang lebih banyak itu di channel PID SPN Polda Bali. Kalau di Polisi Bali biasanya terkait dengan penerimaan gitu ya. Nanti kalau untuk siswa biasanya ke SPN Polda Bali. Dan di mana pada tanggal 13 mereka ini ada yang berangkat ke Rindam, Kodam 9 Udayana untuk mengikuti integritas TNI Polri. Berarti dari SPN ngirim ke Rindam ke SPN. 13 sampai 17 ya Nenek? 13 sampai 17. Di mana mereka itu dari yang dikirim ke Rindam dari SPN Polda Bali, SPN Polda NTB, dan SPN Polda NTT. Oh, ke Rindam di sini? Ya. Oh, karena Nusra kemenannya ya? Iya, karena wilayah Nusra, dan dari Rindam ke Bali, NTB, dan NTT juga. Ini siapa namanya? Siap. Siswa nama Imade Kelvin, komandan. Dari mana? Siap. Asli pengiriman Karangasem, komandan. Karangasem. Siap. Ini dari mana? Siap. Siswa Muhammad Fadil, Nosis 401, asal pengiriman Polda Papua, komandan. Papua. Siap. Berapa lama udah di sini? Ingat? Siap. Kurang lebih 4 bulan, komandan. 4 bulan. Siap. Kangen sama keluarga? Siap. Kangen, komandan. Nanti balik kan sudah langsung menyandangi Bribda ya? Siap, komandan. Ini siapa namanya? Siap, siswa Ahmad Faridi, Nosis 405, komandan. Asal pengiriman Polda Papua. Papua. Itu Bali pasti. Dari mana tuh? Siap, siswa Ibu Ida Bermunarta, asal pengiriman Polresta Denpasar, komandan. Polresta. Ini? Siap, siswa Yudhistira Noviantama Prastya, Nosis 403, asal pengiriman Polres Jayawijaya, Polda Papua. Kemudian apa yang disepakati bagian dari pengalaman beliau di lapangan. Silakan Pak.
Ya ada gambaran, nanti kita evaluasi, kita cocokkan nanti apakah sesuai nanti pelaksanaannya, nanti kembangkan lagi di wilayah, karena itu yang sering kita temukan, terutama rekan Madin dan Dimas yang menerima pengaduan mungkin masalah ringan, ada kasus sosial ringan, misalnya anaknya sering tidak sekolah, tetapi di rumahnya mampu bersekolah, sehingga mereka apa yang tindak lanjut daripada rekan yang ditugaskan dan dibapin nanti, sehingga ada gambaran karena tadi juga solar sudah keluar, solar seperti itu dengan objeknya tadi semua pada kalian kita berikan, karena alhamdulillah kita juga dengan tangan menulis sebelumnya sudah cocok. Tadi ada alat ini sudah printernya agak dipaksa, kita sebentar coba itu masalah topiknya kita. Terus selama mereka latihan ini bagaimana penerimaan mereka untuk materi pembelajaran dari fungsi teknik Dimas? Saya rasa Pak, semua indikator daripada apa yang menjadi panduan ini, jadi kita mencoba. Jadi pertama adalah keterampilan membuat ceramah, saya rasa sudah semua paham. Jadi rekan-rekan peserta latihan ini, para siswa peserta latihan ini sudah memahami. Jadi cara membuat produk bahan ceramah, kemudian ditindaklanjuti pada saat kita keluar aja. Mereka sudah melihat alam sebenarnya, bertemu dengan masyarakat sudah, apalagi kemarin bisa menyampaikan di masing-masing desa, ada bertemu dengan beberapa, terutama di objek wisata, mampu mereka menyampaikan pesan Dimas berkaitan dengan COVID. Jadi 3S, 3M dalam rangka pakai masker dan vaksin. Mereka mampu menyampaikan seperti itu, ada keraguan-keraguan. Selama ini saya di SPN itu hanya mendapat teori saja, dan sekarang setelah terjun mengetahui bagaimana diarahkan oleh Pak Kanit Dimas sampai dengan praktek turun langsung ke masyarakat ya. Jadi tidak ada kendala ya. Siap. Berarti sudah siap dinas ya. Siap. Harapan saya, jadi silahkan nanti bekerja dengan cepat namun tetap cerdas, tetap ikhlas, dan kerja ini berkualitas untuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Apabila masyarakat menemukan permasalahan kasus sosial atau kasus ringan, Siap, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu pagi untuk Indonesia. Baik, sudah semangat sekali. Begini adik-adik, izin komandan, ini hari kedua dari kemarin kita sudah memberikan pelajaran tentang Sabara, Samapta, dan beberapa hampir semua materi sudah kita berikan. Sementara adik-adik, menurut penilaian kita, penerimaan pelajaran yang diberikan sudah masuk semua. Ya, kita dari materi teori, dari praktek sudah kita laksanakan, seperti patroli, kita sudah melakukan patroli, jalan kaki, bersepeda, sepeda motor dan mobil sudah kita laksanakan semua. Itu hasilnya penerimaan adik-adik sudah bagus sekali. Ada beberapa kekurangan-kekurangan, itu pasti. Karena apa? Karena antara yang didapat di SPN dengan di wilayah itu hampir sama, cuma ada beberapa perbedaan-perbedaan, tetapi pada dasarnya kita bekerja di polisi berdasarkan aturan-aturan yang sudah diberikan. Jadi dengan latihan, kamu bisa mengetahui bagaimana sebenarnya, oh ini loh fungsi dari Sabara di wilayah itu. Izin komandan, kenapa siswa atau kita yang baru tamat semuanya sebagian besar dimutasikan di Samapta? Itu pertanyaan mereka, bagus sekali. Itu perwakilan pertanyaan dari teman-teman kalian. Kenapa? Karena fungsi Samapta seperti saya bilang tadi mengemban semua fungsi. Kenapa kita yang baru tamat lebih banyak di Samapta? Karena Samapta itu mengemban semua fungsi. Bimas ada, Intel ada, Reskrim ada, lalu lintas ada.
Di sana jawabannya. Kenapa? Karena di sana kita dinilai. Dinilai kalau kalian punya cita-cita misalnya jadi penyidik, di sana kalian dinilai. Kalau memang bagus reskrimnya di sana, dilihat sana bikin pipiringnya, mungkin ini anak ini bisa ke reskrim. Bikin laporan polisi setelah melakukan giat patroli, bikin laporan informasi, mungkin arahnya ke intel gitu, bakal lapor informasinya bagus. Dan sebab selanjutnya, begitulah jawaban kenapa kita baru tamat di Samapta. Kita mengemban semua fungsi di sana, kita dilihat nanti. Untuk fungsi Samapta, ya, fungsi Samapta itu langkah awal kalian melaksanakan dinas, melaksanakan tugas, langkah awal. Jadi mau fungsi seperti dikatakan oleh Pak Panit itu awalnya startnya di mana? Jadi langkah awal karena kalian baru tamat yang notabene kalian hanya pendidikan 5 bulan, 7 bulan, tidak sepenuhnya. Jadi disamaptakan dulu. Nah nanti setelah di situ itu istilahnya penggembangan kedua di Samapta itu. Jadi sesuai dengan jalur kalian. Oke Pak Panit, terima kasih. Oke, siap Konan. Sukses selalu, ditunggu bisa di SPNP. Para siswa Labja yang kami terima di unit Intelcam khususnya, mereka dengan antusias melakukan kegiatan pelaksanaan tugas secara bersama, dalam artian mereka dengan serius mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Kanit, sudah diarahkan sebagai dari Pak Kanit. Jadi selama mereka mengikuti kegiatan ada peningkatan. Tadi sudah diberikan arahan bahwasanya ini mungkin yang pertemuan terakhir bagi siswa, diberikan untuk pelaksanaan pembuatan produk, sudah ada peningkatan di lapangan. Jadi mereka dengan baik mengikuti kegiatan ini. Dan juga mereka juga cukup bagus dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diikuti. Mungkin kedepannya bisa diimplementasikan di lapangan sebagai tugas-tugas nantinya di kewilayahan. Itu aja Pak. Terus tentang pembuatan laporan informasi, laporan khusus, mereka sudah bisa memahami tidak untuk dari belangko itu maksud dan tujuannya per item? Sudah diberikan pemahaman dari Pak Kanit. Jadi dari kami juga memberikan belangko produk informasi, laporan informasi itu yang dipakai acuan untuk dia dalam pembuatan produk. Jadi sudah secara khusus diberikan arahan dari Kanit, sudah ada peningkatan dari mereka dalam pelaksanaan prakteknya di lapangan. Sekarang kita ke reskrim bersama Pak Ibtu Arno. Selamat sore Pak Kanit. Nih, siap. Dengan adanya siswa SPN Polda Bali nih selama 8 hari terakhir sekarang ini, bagaimana penerimaan siswa dalam mengaplikasikan pembelajaran yang selama mereka dapat di SPN Polda Bali, di SPN sama dengan praktek yang mereka dapat di wilayah Polsek Sukawati ini, dan menurut Pak Kanit Reskrim anak-anak ini apakah bisa mengaplikasikan yang dari pendidikan kemudian untuk praktekkan di sini Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Dari 8 hari mereka melaksanakan latihan kerja di sini, khususnya di fungsi teknis reskrim. Jadi dari 8 materi yang disampaikan ya, baik dari laporan polisi, kemudian pembuatan sprint gas, pembuatan sprint sidik, membuat surat panggilan, kemudian penangkapan, penahanan, penyitaan. Jadi rata-rata mereka sudah memahami. Kemudian yang pertama berkaitan dengan komputer, mereka mampu semua. Malah antusiasnya saya, mereka bawa laptop sendiri untuk mengerjakan ini. Dari materi yang disampaikan dari laporan polisi, kita buatkan skenario sendiri. Jadi menurut kami sebagai mentor,
yang saat ini siswa yang ada di depan kita ini yang sudah 5 tim, 5 regu ya, 5 regu. udah ke sini. Mereka luar biasa menurut saya, luar biasa. Jadi mereka sudah bisa membuat produk ke 8 produk itu. Siap. Mereka ada nggak ya kurang paham dikit, mereka nanya kepada rekan-rekan pendidik di sini. Harapan ke depan Pak Kanit terhadap anak-anak ini setelah tamat nanti, di mana mungkin suatu saat berjodoh sama Pak Kanit nih menjadi partner kerja nih, harapan ke depannya ini gimana nih terhadap anak-anak dan memberikan masukan kepada kami yang di lembaga pendidikan bahwa demi suksesnya pola pendidikan dan kemajuan Polri ke depan tentunya berawal dari lembaga pendidikan. Bagaimana kita harus memulai dengan yang lebih bagus dan agar di wilayah nanti mereka siap pakai juga. Ya, harapan kami sih selaku mentor mereka bisa mampu untuk mengaplikasikan yang sudah mereka pelajari di SPN, mereka praktekkan di sini. Sudah saya kasih gambar inilah sekelumit atau bagian kecil yang para siswa nanti akan praktekkan pada saat pelaksanaan tugas nanti. Oke Pak Kanit, terima kasih. Sukses selalu. Siap. Buat Pak Kanit. Terima kasih Pak Arno. Sukawati.